Tim kontra disilakan membuka ulasan. Kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Aira sebagai pembicara 1 dan partner saya Yaskal Arfan Manurung sebagai pembicara 2. Untuk gagasan dari kami sebagai kontra, tidak berpendapat tidak layak dengan adanya hukuman mati di Indonesia, karena hal itu tentunya telah melanggar HAM, yang dimana HAM itu ada pasal 28A Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oke, karena kedua tim sudah membuka kegiatan utamanya, mari kita persilakan debat ya. Dipersilakan untuk siapa yang ingin memulai terlebih dahulu, ingin menyangkal gagasan masing-masing. Kalau tidak ada, akan saya acak. Baik, karena tadi dibuka oleh tim pro, maka sekarang tim kontra. Dan debat kenapa tidak? Oke, argumen pertama kami yaitu yang bersangkutan dengan pendapat di mana di Indonesia sudah tidak layak hukuman mati. Karena yang pertama tentunya melanggar bertentangan dengan hak asasi manusia, yang dimana tadi saya bilang yaitu pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Di Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik atau ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 yang dalam pasal 6 menegaskan bahwa hak hidup adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Maka dengan itu kami menentang tidak layaknya hukuman mati di Indonesia. Oke, silakan pro untuk menyangkal. Argumen dari kelompok kami itu, hukuman mati berfungsi sebagai deterrence efek atau efek pencegahan para pelaku kejahatan berat seperti pembunuhan berencana, terorisme, dan kejahatan narkotika. Tahu bahwa konsekuensi dari perbuatannya sangat berat, dengan adanya hukuman mati, calon pelaku akan berpikir 2 kali sebelum melakukan kriminal. Nah, contoh nyata dari kelompok kami itu dari kasus pembunuhan berencana di Amerika Serikat. Di beberapa negara seperti Texas dan Florida masih diterapkan untuk pelaku pembunuhan berencana. Contohnya John Wayne Gacy, pelaku pembunuhan 33 remaja dihukum mati pada tahun 1994. Silakan, karena sudah memberikan ini, ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Bisa. Oke, pertanyaan dari saya pembicara 2 yaitu dari apa yang kalian jelaskan tadi itu diambil dari negara Amerika. Jadi apa dasarnya dan apa yang bisa disamakan dengan Indonesia atau negara kita saat ini? Oke, dipersilakan untuk tim pro menjawab. Nah, kalau dari negara Indonesia itu kita bisa mengambil pelajaran dari negara lain, karena bisa untuk mengurangi pelaku pembunuhan yang direncanakan dan mengurangi kejahatan yang ada di negara kita. Silakan. Maksud saya itu adalah dasar hukum. Jadi pertanyaan itu dasar hukumnya apa? Biasa kan kalau misalnya ada keadilan itu kan misal ada keputusan. Berarti keputusannya itu apa? Misal ada undang-undangnya, undang-undang diterapkan melalui undang-undang apa gitu. Jadi dasar hukumnya apa? Terima kasih. Jika pembicara 1 tidak dapat, dipersilakan kepada pembicara 2.
Lama kita lanjutkan ke tim kontra kembali. Silakan. Argumen kami yang kedua itu menentang hukuman mati di Indonesia. Data dari Amnesty International dan berbagai studi kriminal menunjukkan bahwa tidak ada korelasi signifikan antara hukuman mati dan penurunan angka kejahatan berat. Yang dimana tadi tim pro itu menyebutkan bahwa hukuman mati itu dapat menurunkan kejahatan. Nah, di sini saya juga ingin menanya kepada tim pro, yang dimana kalian tadi kan menyatakan hukuman mati itu adil dan memberikan efek jerak. Tapi, apakah benar keadilan bisa ditegakkan dengan cara menghilangkan nyawa seseorang? Pada tim pro dipersilakan jawab. Ya karena sudah disebutkan juga dalam keagamaan, yaitu agama Islam, ada prinsip yaitu nyawa dibalas dengan nyawa. Jika seseorang dengan sengaja membunuh orang lain, maka ia bisa dijatuhkan hukuman mati. Artinya hukuman mati juga memiliki dasar moral dan keagamaan untuk menegakkan keadilan. Silakan kepada tim kontra. Bukankah tujuan hukum seharusnya memperbaiki manusia, bukannya malah memusnahkan? Silakan kepada tim pro. Jika negara tidak menegakkan hukuman mati dengan tegas, akan semakin banyak orang yang kehilangan nyawa. Karena kejahatan jadi bisa dikatakan hukuman mati justru melindungi lebih banyak nyawa manusia yang tidak bersalah. Pada tim kontra. Dari pernyataan yang mereka nyatakan tadi, menurut syariat Islam, jadi tidak relevan dengan agama-agama lain atau dengan negara kita yang Pancasila, yaitu bisa ada banyak agama lain, bukan hanya dengan syariat Islam saja. Jadi kurang relevan menurut saya. Ada pertanyaan tambahan? Ada pertanyaan tambahan? Silakan. Tim pro di sebelah kanan menyangka. Namun hukuman mati bukan berarti manusia menyaingi Tuhan, melainkan menjalankan keadilan yang juga diajarkan oleh Tuhan. Tim kontra ingin menyangka. Kami ingin menyangkal dari tim pro, yang dimana resiko kesalahan peradilan pada hukuman mati ini sudah ada contohnya. Jadi kami punya contoh kasus yang dimana itu kasus Sekon dan Karta adalah salah satu kasus yang dimana salah tangkap yang melibatkan dua petani miskin di Bekasi pada tahun 1974. Mereka divonis bersalah atas perampasan dan pembunuhan sepasang suami istri. Padahal pelaku sebenarnya adalah keponakan Sekon, yaitu Buna. Sekon itu dijatuhi hukuman selama 17 tahun penjara dan Karta selama 7 tahun dan baru dibebaskan pada tahun 1980 setelah pengacara Albert Asihun membantu mereka mengajukan pengajuan kembali. Bagaimana jika ternyata mereka sudah dibunuh, padahal ternyata bukan mereka yang membuat kesalahan tersebut? Silakan kepada tim pro. Apakah boleh diulang sedikit pertanyaannya? Bagaimana kan dari kasus ini itu dia salah vonis, yang sebenarnya itu bukan dia yang salah tapi malah memvonis dia, dan dia juga udah di penjara selama beberapa tahun. Nah, bagaimana jika mereka itu ternyata habis di penjara langsung dieksekusi tanpa dibebaskan? Nah,
itu tuh gimana kita caranya kalau ternyata dia udah mati tapi baru ketahuan bahwa nggak bersalah dan salah vonis. Silakan kepada tim pro. Karena sudah cukup lama, mari kita berikan statement terakhir dari masing-masing tim. Dari statement terakhir. Statement terakhir. Coba. Baik, kesimpulan dari tim kontra yaitu tetap kami memegang teguh bahwa tidak layak hukuman mati di Indonesia dengan statement hukuman mati seringkali diterapkan secara tidak adil. Kita tahu sendiri bahwa Indonesia seperti apa hukumnya terhadap kelompok rasial dan ekonomi tertentu, terutama mereka yang tidak mampu mendapatkan bantuan hukum yang memadai. Keadilan sejati bukan tentang balas dendam, melainkan tentang bagaimana kita menghentikan lingkaran kekerasan. Terima kasih. Ya, statement dari tim kontra. Oke, semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan debat kali ini. Terima kasih kepada tim pro dan tim kontra. Jadi, mari kita akhiri debat pertama pada pagi hari ini tentang masih layak hukum mati. Dari saya sebagai narator, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.